Jangan dikaitkan segala sesuatu itu dengan bintang. Bintang makhluk Allah Jalla wa'ala. Nggak ada kaitannya dengan apa yang ada pada diri kita tersebut. Yang mengatur kita. Ya Allah Jalla wa'ala. Oh, karena saya lahir dari tanggal sekian ke tanggal sekian, berarti saya bintangnya ini nih. Nah ini kan untuk menjaga hati sebenarnya. Kolbi, Subhanallah ya kan? kolbi jadi. Iya kan kolbi kan namanya kolbi ya. Jaga hati kan seperti itu. Romantis ya. Romantis. Anak romantis kurang kayaknya. Masya Allah. Nah, ya, yang terakhir berteman dengan teman-teman yang baik. Tips husnuzon gimana, Ustaz? Untuk ngadepin agar kita lebih bijaksana. Tips husnuzonnya apa di KitKat ini, Ustaz? Ya kan kata ulama kan sangat jelas ketika melihat ya, anak ketemu antum misalnya di mall lah. Anak tahu isi antum bukan yang itu gitu loh. Oh, no. Iya kan? Nah, misalnya gitu kan. Bismillah, kenal lebih dekat bersama dengan Ustadz Azhar Khalid bin Saif Hafizahullah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini- Hayakumullah. Ya mungkin kalau ibu-ibu sudah lain, ini muda yang dibawa dituntun oke. lagi sama antum. Kalau anak berpikirnya lain gitu loh, kan sebagaimana keterangan para ulama. Ya, bagaimana caranya kita tersebut husnuzon dengan dia, jangan bersuuzon dengan dia. Ya, kalau kita ustadz mungkin dia buka pos lagi, bisa jadi kan seperti itu. Oke. Tapi kalau kita memahamkan ke ibu-ibu, mungkin dia anaknya itu. Ya, mungkin kan karena jauh banget dengan antum, misalnya antum lebih tua kelihatannya, dia muda banget. Atau bisa jadi saudara antum dan seterusnya kan. Ini pemisalan aja seperti itu. Ini untuk cara husnuzon ya kan seperti itu. Ketika kita mendapatkan di suatu grup ya WA itu ada anggota kita kok tanpa izin langsung keluar. Wah, kita husnuzon mungkin kepencet dia kali ya. Seperti itu. Karena kan begitu aja. Enggak nih pasti ada problem. Nah, kita seuzon jadinya kan kita nggak tahu. Ahsan antum tanyakan langsung kepada beliau kenapa sampai keluar tanpa izin kan seperti itu. Masya Allah. Yes, Nah, ini kan gampangnya aja begitu aja seperti itu. Wallahu alam bisawab ya. Artinya jangan sampailah kita seuzon ini ngapain sih? Apa sih ya yang kita cari itu apa seuzonnya kita itu gitu loh. Masya Allah. Nah, kan? Baik, Ustaz. Berpikir positif aja dengan manusia itu. Dan berpikir satu ya, dia lebih baik daripada kita lah. Itu kan tawadhu kan seperti itu. Kata Imam Hasan al-Basri, kalau kita keluar dari rumah kita ini ya, ketemu dengan saudara kita sama muslim, jangan kita mentang-mentang ustadz merasa lebih suci, lebih yang lainnya. Enggak. Bisa jadi yang kita temui ya lebih baik. Antum lebih baik, teman-teman kita ini Masya Allah yang ada di kolbi. Mungkin lebih baik, lebih kuat ibadahnya ketimbang kita. Lebih mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Itu suzon kita. Ya kan artinya itulah yang disebut dengan tawadhu. Ya kan? Subhanallah. Baik, Ustaz. Ini membahas jadi kondisinya senioritas nih, Masya Allah. Kan jadi, karena saya udah ngaji duluan nih, berarti saya lebih, karena Ya itu terjadi kan, jangankan masalah murid. Ustadz juga ada yang begitu kan. Subhanallah. Cuma kan kita mensikapi, kita junior misalnya. Ya wajar dia begitu. Kita bilang dia pingin dihargai, pingin dimuliakan. Ya seperti misalnya Ana melihat ada ustadz-ustadz Ana. Dia ngajarin Ana dulu waktu di pesantren. Ya, yang pantas datang tuh Ana apa dia? Ana apa beliau? Kan Ana dong. Ya, Meskipun Ana mungkin lebih terkenal daripada beliau. Mungkin juga Ana lebih duktur daripada beliau. Masya Allah. Tapi kan kita tetap dia Ustadz Ana. Dia senior Ana. Yang dia tuh kedudukannya seperti abah Ana. Ya, maka layaklah kita mendatangi dia lebih duluan. Nah itu sehingga membuat senior dan junior itu sebenarnya ya bukan sebagai satu pemisah, malah penyambung kan seperti itu, penguat aja sebenarnya. Ya dengan apa-apa ketika ada ustadz yang lebih senior daripada kita ada juga di situ meskipun kita lebih alim, lebih pintar. Kita persilakan ustadz itu dulu yang berpendapat, jangan kita. Nah ini kan untuk menjaga hati sebenarnya. Subhanallah ya kan? Iya kan kolbi kan namanya kolbi ya. Jaga hati kan seperti itu. Nah itu yang kadang nggak dipahami sebagian ya murid atau mungkin juga sebagian ya dalam artian oknum ustadz ya seperti itu. Sebenarnya gampang ya kan seperti itu. Tinggal kita datang mendekati beliau, bertanya tentang keadaan dan seterusnya, selesailah masalah itu. Masya Allah. Nah, Ustaz, ini kan tadi berhubungan sama dengan muamalah, muamalah dengan antara penuntut ilmu dengan ustadz para ustadz. Tapi kalau misalnya mau ditanya mungkin anu sekarang kondisi bermuamalah kesehariannya apa, Ustaz? Bekerjanya apa, Ustaz? Jadi apakah mungkin ada bidang pekerjaan yang mungkin bisa share juga di sini sama teman-teman? Ya kalau Jadi dikatakan selain pekerjaan mengisi ya kita kan guru ya. kajian, Kita mengajar di beberapa pesantren di antaranya. Cuma itu untuk sajalah dakwah kita lah seperti itu. Nah tentunya ya pasti yang namanya pesantren pasti digaji, diupahkan seperti itu.
Ya, cuma memang ada yang sambilan, ya kan. Ya tapi ya dibandingkan antum jauh lah. Enggak gitu, sebenarnya Ustaz. malu lah mengucapkan ini kan seperti itu. Nah, Aneh yang bagus. iya kan seperti itu malu lah ya. Malu, Seperti itu. Nah, ya sedikit lah, ada sedikit ya. Anak subhanallah kalau ada tabungan gitu sedikit uang, kebiasaan anak diajarkan abah anak itu beli tanah. Oh, Masya Allah. Ya. Masya Allah. Sampai anak berpikir karena nggak tahu anak punya rumah nggak di Jakarta atau apa nggak. Allah menganugerahkan rumah nggak buat anak. Cuma abah anak ngajarkan, Bing, nanti kalau ada fulus ya, tolong ya disimpan, ya kemudian dibeliin tanah. Nah, kemudian kalau misalnya agak naik sedikit dijual, belikan lagi tanah yang lebih besar lagi. Oh, Masya Allah. Nah, dari situ alhamdulillah kita alhamdulillah ada keinginan untuk punya rumah di Jakarta kan seperti itu. Tentunya setelah takdir dan anugerah Allah Jalla wa Ala, tentunya nikmat dari Allah Jalla wa Ala. Kita jual tanah kita yang di Kalimantan tersebut. Ya, kebetulan kita mainnya yang kecil-kecil ya, yang murah-murah ya di Kalimantan mainnya, bukan di Jakarta. Nah, dari situ alhamdulillah kita bisa beli rumah, alhamdulillah kita bisa usaha yang lain juga lah seperti itu. Nah, kondisi berarti sekarang pekerjaan tetapnya masih mengajar, Ustaz ya? Ya, mengajar, kata-kata mengajar. Ya, meskipun ada bisnis kecil itu ya cuma sekedar ya ada sedikit kita nanam saham lah di tempat saudara kita. Kebetulan saudara kita itu buka apotik ya, seperti itu. Nah, dari situ. Nah, Ustaz, ini mungkin sekarang kita masuk ke keilmuan, Ustaznya. Jadi, Anda sebenarnya dari tadi udah agak gatal saya mau nanya, cuman. Jadi, mungkin pertama Anda buka dengan, apakah dengan orang-orang atau misal ustadz-ustadz yang sering mengajarkan tauhid, ya, atau misalnya mengajarkan tentang ilmu fikih, sebenarnya itu emang itu sebenarnya jadi fokusnya dia, atau sebenarnya bisa juga ke yang lain, Ustaz. Jadi ustadz misalnya belajar setiap kali kajian sama ustadz ini pokoknya tauhid terus. Tapi sebenarnya ustadz ini tuh bisa sama yang lainnya bisa nggak sih? Misalnya fikih, muamalah, gimana, Ustaz? Kita diajarkan ketika di Universitas Madinah itu, Islamic University of Madinah itu, semuanya diajarkan. Ya, kita fakultas syariah. Tapi tidak hanya sekedar fikih, usul fikih, qawaid fiqhiyah yang diajarkan, tapi kita juga belajar tauhid. Kita juga belajar hadis, mustalah hadis juga belajar kita katakan. Kemudian berkaitan tentang masalah turuq tadris pun juga diajarkan bagaimana cara mengajar yang baik kan seperti itu. Jadi bahasanya itu zubda, secuil ilmu itu ya insyaallah pahamlah dan mengerti. Cuma para ulama itu memberikan nasihat kepada kita, usahakan ada 1 atau 2 bidang yang kita kuasai. Makanya husnuzon ana kepada tuh ustadz. Ada ustadz yang Masya Allah, dia pinginnya fokusnya masalah ekonomi Islam aja. Ketika dia disuruh untuk masalah keluarga atau masalah berkaitan dengan tauhid, masalah akidah, dia nggak mau. Hasan antum ke ustadz ini aja deh, dia fokusnya masalah tauhid. Nah itu bagus banget begitu, kalau ustadz-ustadz kita begitu. Ya kayak ana jujur lebih fokus dalam masalah kitab tauhid dan juga masalah fikih ya kan seperti itu. Terutama fikih ibadah ya seperti itu. Lebih fokus di sana. Meskipun ya insya Allah ya ustadz-ustadz kita itu juga punya keahlian masalah bidang-bidang yang lain. Bukan berarti beliau nggak paham, paham juga. Cuma lebih ahlinya dalam bidang yang tertentu. Nah itu yang diharapkan oleh masyayikh kita. Jadi ketika antum misalnya bicara masalah ekonomi, antum jangan tanya anak. Ya, Ustadz Erwandi deh tanya ya. Atau Ustadz Arifin Badri kan. Karena beliau lebih fokus tentang masalah itu. Kalau masalah keluarga gimana? Tanya Ustadz Syafiq Basalamah. Atau Ustadz Khalid Basalamah kan seperti itu. Beliau lebih ahli dalam masalah ini kan seperti itu. Atau dalam masalah ilmu hadis, antum tanya Ustadz Sofyan Baswedan misalnya kan. Nah itu lebih tepat seperti itu. Atau masalah tauhid atau akidah ya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir ya bin Jawas ya ayah kita sama Hatul Walid, termasuk juga masalah hadis juga seperti Ustadz Abdul Hakim Abdad ya Masya Allah. Atau sakte-sakte sesat Ustadz Abdul Hakim Abdad Masya Allah dalam bidangnya itu luar biasa. Jadi memang kita ikolahkan ya, kita pindahkan jawaban itu kepada beliau-beliau itu lebih bagus sebenarnya, lebih bagus meskipun mungkin kita bisa jawab ya kan seperti itu, ada keahliannya lah seperti masalah sirah dan juga masalah tafsir Ustadz Piranda misalnya kan Masya Allah ya kita angkat topi lah mereka itu Masya Allah dalam keahlian itu. Bukan berarti mereka nggak paham dalam masalah yang lain, pastinya paham seperti itu. Allahu a'lam. Jadi lebih memudahkan masyarakat sebenarnya begitu ya kan, jadi bidangnya masing-masing seperti itu dalam artian supaya jawaban itu betul-betul mengena.
dan masuk ke pikiran dan hati kita dan kita bisa untuk langsung mempraktekkannya seperti itu. Baik, Ustaz. Nah, Masya Allah. Sebelum pertanyaan berikutnya, anak Ustaz minum dulu. Alhamdulillah. Nah, masalah keilmuan, Ustaz. Tadi kan pertanyaan tanya tadi masalah kita ada masalah tauhid, ada masalah muamalah dan lain sebagainya. Mungkin yang sekarang Anda sering lihat adalah betapa banyak orang-orang, ini kalau Anda kan sering mainnya di Instagram, Ustaz. Itu kadang-kadang ada bio-nya. Jadi bio tuh kayak kalau saya buka Instagram orang ini, dia ngasih tahu deskripsi diri tentang apa sih. Nah, kadang-kadang tuh Anda ngeliat ada misalnya nulis Taurus boy, Sagittarius girl. Jadi tuh mereka kayak membahas masalah zodiak gitu. Ngasih tahu, oh karena saya lahir dari tanggal sekian ke tanggal sekian, berarti saya bintangnya ini nih. Nah, akhirnya ketika orang-orang punya bintang tersebut, jadi ketahuan, oh karena dia bintangnya itu nggak cocok nih kalau nikah sama ini, ntar sifatnya begini-begini. Nah itu gimana, Ustaz? Ya jelas syirik lah itu. Waduh. Itu syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Seakan-akan dia tahu tentang kejadian yang akan datang. Kemudian seakan-akan dia tersebut yang mengatur hidupnya dan seterusnya. Atau bintang itu yang mengatur hidupnya. Padahal yang mengatur kita kan Allah Jalla wa'ala. Itu syirik dalam masalah tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah itu artinya apa? Tauhidullah fi af'ali, mengesahkan Allah Jalla wa'ala dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Jalla wa'ala. Di antara perbuatan Allah Jalla wa'ala mengatur alam semesta, termasuk mengatur kita. Ya, bukan bintang-bintang tadi itu. Ya kan? Termasuk juga dari perbuatan Allah itu adalah mengatur tentang yang gaib. Tahu dari mana dia tersebut bahwasanya kalau kita berjodoh dengan si fulanah itu akan terjadi kekacauan kan? Nah, ini sudah mengambil haknya Allah Jalla wa'ala dan ini syirik besar. Syirik dalam masalah tauhid apa? Ar-rububiyah. Seperti itu. Nah. Masya Allah. Ya, soalnya Anda sering lihat tuh, Ustaz, jadi, wah ini lo Taurus ya, lo Pisces ya, nggak bisa, nggak cocok nih. Nah. Soalnya, ya sedangkan Anda pribadi Ustaz, Anda sama istri Anda cuma beda 2 hari, Ustaz. Berarti ntar kalau gitu, Sagittarius nggak cocok lah. Jadi, Nauzubillah. Jangan. Kita sudah belajar ini, hindarkan lah yang seperti itu. Dan jangan buka-buka juga, jangan iseng gitu loh, pengen tahu apa semua. Nah itu kan bahaya ya, kalau orang percaya dengan dukun, peramal, paranormal gitu ya, dan dia menjalankan apa yang dipatwakan oleh dukun tersebut kan, dia sama saya kufur terhadap apa-apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ada yang iseng, datang ke dukun iseng, atau buka-buka acara perdukunan, iseng, ingin tahu aja. Itu kan sholatnya selama 40 hari, 40 malam tidak diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Nah maka oleh sebab itu ya kita tinggalkanlah itu, berkaitan kita jaga tauhid kita. Ya, jangan dikaitkan segala sesuatu itu dengan bintang. Bintang makhluk Allah Jalla wa'ala. Nggak ada kaitannya dengan apa yang ada pada diri kita tersebut, yang mengatur kita. Ya Allah Jalla wa'ala. Ya, makanya kita minta kepada Allah kan, berkaitan dengan takdir yang baik. Setiap hari kita membaca zikir pagi dan petang. Di antara yang kita baca itu, Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da, wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ya Allah ya Tuhanku, aku meminta kepadamu kebaikan-kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan-kebaikan yang ada setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejelekan-kejelekan yang ada pada hari ini dan kejelekan-kejelekan yang ada setelah hari ini. Masya Allah. Ya, termasuk kan puncaknya itu kan urusan kita serahkan kepada Allah agar Allah yang mengurusinya. Yang kita baca juga di zikir pagi dan petang, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Nah itu syirik ya, dan itu syirik besar, hati-hati. Jangan percaya itu dengan zodiak itu. Nah, subhanallah ya. Soalnya ada sering lihat yang kayak gitu, ya nggak bisa dimungkiri saat kaum muslimah masih banyak kayak gitu saat ya mungkin dia nggak ngaji di Kolbi. Coba ngaji di Kolbi kan, coba dia buka download yang berkait ya. Nah ya kan seperti itu. Insya Allah nggak sampai seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, ini mungkin kita sedikit lebih cooling down, Ustaz ya. Ini ada this or that, ini atau itu. Nah, Anda izin tanya, Ustaz. Ada 5 pertanyaan. Boleh. Nah, Anda izin tanya. Jadi ntar antum tinggal jawab, habis itu ntar jawabannya plus penjelasannya, Ustaz. Nah, setelah yang satu ini. Ustaz, this or that, ini atau itu. Nah, silakan dipilih salah satu, Ustaz, kemudian nanti diberikan penjelasannya. Duha atau tahajud, Ustaz? Anda pinginnya dua-duanya. Tentu memang ya tahajud ya utama, ada keistimewaannya. Jaminannya masuk surga tanpa hisab. Salat duha juga Masya Allah, kalau kita salat duha 4 rakaat ditambah qobliyah zuhur 4 rakaat, itu dibuatkan rumah di surga kelak. Masya Allah. Jadi dua-duanya kalau bisa dikerjakan, nggak bisa tuh dikasih pilihan kayak makanan, ya jengkol apa pete. Nah itu baru bisa kita milih lah ya, seperti itu. Nah. Masya Allah. Jadi dikerjakan dua-duanya teman-teman, Masya Allah. Yang kedua, Ustaz, mandi pagi air dingin atau air hangat, Ustaz? Air hangat. Wah, kenapa, Ustaz? Ya karena sekarang musim hujan, maka airnya kan keluar dingin. Nah. Masya Allah.
Tapi kalau pas siang-siang mandi, air hangat. Masya Allah. Ya. Apa air dingin? Dingin, Ya kan, Masya Allah. Nah. Sesuai cuaca, Pak. Nah. Yang ketiga, Ustaz, humoris atau romantis? Humoris ya? Hah? Humoris. Anak romantis kurang kayaknya. Masya Allah. Ada dari tadi kita ngobrol sama Ustaz, off deh. Masya Allah. Humoris saja deh. Nah. Masya Allah. Yang berikutnya, Ustaz. Ini agak berat nih, Ustaz. Dua-duanya. Makkah atau Madinah, Ustaz? Dua-duanya lah. Masya Allah. Ya kan? Anak punya anak namanya Madinah. Masya Allah. Kenapa? Karena kalau ke Madinah kan pasti ke Mekah. Ya kan seperti itu. Kalau ke Mekah belum tentu ke Madinah. Bisa ya Ustaz. Wallahu alam. Tapi anak ngambil dua-duanya, Mekah suka, Madinah juga iya. Nah, alhamdulillah. Yang terakhir, Ustaz, pecel ayam atau ngopi, Ustaz? Nah, pecel ayam atau ngopi nih? Ngopi lah. Kenapa, Ustaz? Kopi jahe. Masya Allah. Ya, untuk menghangatkan supaya jangan ngantuk lagi, supaya lebih semangat lagi untuk kajiannya. Nah, Masya Allah, luar biasa. Tapi Ustaz, wah ini tata rasa sudah begitu panjang nih kalau bicara kita sama Ustaz Azhar Khalid nih. Mungkin sedikit penutup Pak Ustaz ya. Apa harapan Ustaz nih buat teman-teman yang mungkin baru belajar ngaji, baru alhamdulillah dimudahkan sama Allah untuk bisa datang ke kajian sunnah. Apa nih Ustaz? Ya harapannya tetap istiqomah untuk ikut kajian dan sabar. Karena bagaimanapun ya, untuk memperdalam ilmu din, ilmu agama itu ekstra sabar. Jadi jangan cuma sekedar euforia, sekedar semangat ya, yang sifatnya tersebut mudah untuk putus ya. Tapi semangatnya itu terus ditingkatkan dengan cara apa? Ikhlas ketika datang ke kajian itu. Yang kedua adalah sering-sering berdoa kepada Allah Jalla wa'ala. Karena bagaimanapun keistiqomahan itu kan adalah hidayah Allah. Dan hidayah Allah itu harus diminta. Harus dimohonkan kepada Allah Jalla wa'ala. Ya, insya Allah dengan ada ya keikhlasan ketika menuntut ilmu din dan ilmu agama. Yang kedua doa kepada Allah Jalla wa'ala. Sekaligus juga bagi mereka yang sudah hijrah, yang sudah tekun untuk belajar ilmu din dan ilmu agama, musahabatu ahlul khair, berteman kepada orang yang baik. Masya Allah. Ya, jadi perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan din dan agama atau yang sifatnya tidak bisa memberikan semangat kepada kita untuk istiqomah dan berhijrah atau dalam masalah menuntut ilmu agama, ya minta maaf, saya hello aja, sekedar kenal aja. Ya, perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya tersebut maaf malah menjauhkan kita dari keistiqomahan kita untuk menuntut ilmu din dan ilmu agama, ya kita harus tinggalkan seperti itu. Itu saja sih untuk harapannya kepada ya adik-adik kita yang Masya Allah sekarang ini luar biasa mereka dalam kesemangatan untuk menuntut ilmu din. Cuma kembalikan urusan kita kepada Allah, tanamkan keikhlasan ketika menuntut ilmu agama, jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya, yang terakhir berteman dengan teman-teman yang baik. Allahu a'lam. Masya Allah, ini nasihatnya juga buat anak pribadi semua Ustaz. Masya Allah. Syukran, jazakallah khair Ustaz sudah hadir di sini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz. Masya Allah, terima kasih kepada teman-teman Kolbi. Jangan lupa untuk follow Instagram kolbif.id ya. Jangan lupa dan kalau Instagram anda apa Ustaz? Apa ABS ya? ABS ya, Masya Allah. Nah, Akhdi ini lebih paham tuh. Masya Allah. Ya, ntar nanti silakan follow di sini lewat Instagram buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua untuk bisa nonton dan atau mendengarkan podcast ini, bisa teman-teman dengarkan dengan cara download aplikasi Kolbi di bagian podcast. Oke? Insya Allah kita akan ketemu lagi, Ustaz, di siapa tahu ntar tiba-tiba ada project baru Ustaz ya. Amin, sama Kolbi Ustaz ya. Yang jelas diteruskan lah. Ya. Masya Allah. Sesuatu yang baik itu diteruskan. Jangan ya sekedar sekali-sekali doang. Masya Allah. Mudah-mudahan kebaikan ini terus dilanjutkan. Siap, Mas Angga. Saya tunggu untuk program berikutnya, Mas. Nah. Masya Allah. Itu udah kafaratul majlis. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Dira Busman undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.